Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan menjelaskan coding tentang project saya yang di video tersebut, yaitu tentang saklar WiFi. Di video tersebut saya membuat sebuah saklar yang atau sebuah switch yang dikendalikan melalui Android via WiFi, namun bukan pakai internet, tapi hanya WiFi lokal saja ya. Jadi nggak pakai internet. Di mana di situ ISP01 kita jadikan sebagai server dan Android sebagai klien. Jadi namanya itu access point ya. Jadi si ESP01 nya kita jadikan access point. Nah, di situ ESP01 itu dia sebagai server, dia menerima perintah nih dari Android. Nah, untuk aplikasi Androidnya sudah ada di video tersebut di deskripsi, dan di deskripsinya juga saya taruh codingnya. Nah, untuk video ini sekarang kita akan jelaskan codingnya ya, kita jelaskan baris per baris agar kalian bisa lebih paham dan mendalami kemampuan Arduino kalian. Sebelumnya saya harap kalian baik-baik saja di masa yang masih pandemi ini. Selalu jaga kesehatan dan jangan jangan banyak pikiran. Kita kita berbaik sangka saja agar bisa lebih tenang. Oke, kita mulai dari baris pertama. Di sini ada include ESP ESP8266, karena memang yang kita gunakan adalah ESP8266 atau ESP01. Di sini untuk memasukkan ininya, boardnya ya, memasukkan library-nya ya. Nah, terus lanjut di baris kedua ini ada define matikan relay, terus digital rate 0 low. Jadi di sini saya gunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah. Jadi di sini saya beritahu bahwa kepada Arduino bahwa nantinya setiap ada perintah ini matikan relay, maka perintah itu eh, artinya adalah ini. Apa ini? Ini adalah digital write, artinya ubah 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 output dari suatu pin yang mana atau kaki yang mana, yaitu kaki yang beralamatkan ini bernama 0. Jadi kaki 0 dari ISP01 tersebut tolong di outputnya tolong di low kan ya. Jadi dibuat low, dirubah jadi low. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga define yang ini, define. Jadi define ini artinya replace ya. Jadi replace semua perintah ini, di replace menjadi ini. Replace, kalian tahu kan replace, diganti ya. Jadi apabila ada perintah ini, maka Arduino akan menggantinya dengan ini. Nah, jadi kita bisa nih berbahasa Indonesia di coding Arduino. Jadi apabila ada hidupkan relay, maka lakukan ini digital write 0, pin 0 menjadi high. Jadi ubah pin 0 menjadi high apabila ada perintah hidupkan relay. Terus kita buat lagi suatu penampungan yang bertipe integer bernama saklar off. Jadi nanti akan kita panggil ya. Terus ada juga constant char dan bernama SSID. Ini untuk menulis ininya nanti ya, wifi-nya ya, nama wifi yang dipancarkan, dan ini passwordnya yang untuk mengakses SSID dari wifi ini. Terus kita panggil juga wifi server. Wifi server ini anunya ya, apanya, channelnya ya. Ini abaikan saja, kita lanjut. Kita masuk ke void setup. Kita void setup, di sini ada serial begin. Kita artinya mau nyuruh Arduino untuk memulai serial, di sini komunikasi serial. Terus di sini mengaktifkan access point ya. Hey Arduino, tolong diaktifkan access point pada ISP01. Jadi ini bahasa sederhananya, tolong jadikan ISP01 ini server. Ya, namanya server berarti dia kan server wifi nih ya kan, access point mau server wifi, dia pasti memancarkan wifi. Nah,
memancarkan wifi dengan nama wifi-nya apa? Nah, nama wifi-nya itu ini change store, dan passwordnya adalah 123456778. Nah, setelah itu baru kita suruh dia begin itu mulai ya, memulai server. Nah, terus kita mendeklarasikan sebuah pin, yaitu pin yang tadi kita akan eksekusi ini, yaitu pin mode 0. Jadi 0 ini adalah sebuah pin yang modenya atau tugasnya ini pin mode ini artinya tugas pin. Tugasnya si pin yang mana? Pin yang 0 adalah output. Jadi dia saat ini tugas di si kaki nomor 0 ini, kaki 0 adalah output ya. Output artinya dia mengeluarkan data, kalau input artinya dia menerima data. Oke, lanjut ke void loop. Void loop sebagaimana yang sering saya sampaikan, void loop adalah void wajib selain void setup yang harus ada di Arduino. Yang mana void loop ini adalah void yang isinya di dalam itu akan diulang-ulang. Jadi dieksekusi dari atas ke bawah, naik lagi ke atas, ke bawah lagi, ke atas, gitu terus. Jadi dia dari atas ke bawah, dari bawah sekali langsung naik ke atas lagi, urut lagi ke bawah sampai seterusnya selama Arduino menerima tegangan ya, daya. Nah, di sini dia membuat suatu ini bawaan ini ya, ini bawaan library ya. Jadi wifi client, kliennya adalah sama dengan server available. Jadi ini untuk menunggu data ya, menunggu data dari Android. Jadi dalam loop ini dia selalu menunggu data. If client, apabila client ini kan artinya dia tadi ini server available. Apabila ada data ya kan, jika ada data, maka kita buat sebuah ember lagi. Kita ambil sebuah ember bernama request penampungan atau ember lah, yang bertipe string. String ini artinya embernya agak besar nih, karena kemungkinan data yang akan kita terima dari Android agak besar. Nah, kalian bisa mempelajari nih tipe-tipe data. Ada string, ada integer tadi di atas, dan lain-lain. Nah, kita akan simpan di ember request ini apa? Ember ini bernama request, kita akan simpan adalah di data berisi yang kita terima tadi, yaitu client yang read string until R. Jadi ini baca sampai akhir. Jadi istilahnya semua data yang kita terima kita tampung dulu di request. Oke. Nah, nah di baris berikutnya ini hanya serial print bintang-bintang. Serial print itu ngirim data ke ini ya, ke serial ya. Terus serial itu bisa USB, bisa apa saja yang ini. Misalnya ini untuk ngirim data ke komputer ya, ke komputer via USB. Apa yang sedang dilakukan si Arduino. Jadi ini dia ngirim bintang-bintang, terus dia terima data ini from the station, dia ada datanya itu adalah si request ini. Jadi dia akan nulis ke serial from the station, ada data ini. Terus client flash ini di fungsi dari library-nya. Jadi ini kemungkinan ini membersihkan ini ya, mengosongkan klien ya, mengosongkan isi si klien. Terus serial print lagi byte send to station, ini hanya bawaan library ya, jadi ini sudah saya modif, jadi ini abaikan saja. Terus kita lanjut berikutnya ini untuk mengeksekusi si data yang tadi sudah disimpan di request itu. Nah, ini kita untuk memverifikasi atau menfilter pesan yang kita terima. Jadi kita cek dulu apakah di pesan itu ada kode 33773377. Jadi if request index of 337 tidak sama dengan -1, artinya apabila di data request itu ada data ini, apabila ada data ini, maka kirim ke klien.
kirim ke klien, kirim ke HP, ke Android yang si pengirim itu kata ini. Jadi kita bisa ngirim juga sebagai sebagai ini nih, sebagai verifikasi bahwa data sudah diterima. Jadi nanti di aplikasi Androidnya bisa bisa kita verifikasi bahwa data sudah diterima oleh si Android eh, maksudnya berhasil terkirim, dan kita bisa memunculkan ini ya di aplikasinya, misalnya data terkirim atau apa. Sekedar untuk mengetahui bahwa memang komunikasinya lancar. Nah, terus kita ambil lagi sebuah ember, untuk menampung sebuah data lagi yang bernama str perintah. Jadi kita ini nama embernya str perintah, yaitu ini singkatan dari string perintah ya artinya ya. Jadi kita perintah intinya itu kan datanya banyak tuh, ada kode ini, ada kode pembuka, ada kode ini. Kita cuma mau ngambil perintahnya aja, ini kita taruh di ember yang bernama str perintah. Nah, str perintah itu posisinya ada di dalam request tadi ya, di dalam ember yang bernama request, namun ada di data yang urutan ke, jadi substring ini artinya ngambil data dari urutan sekian sampai urutan ke sekian. Nah, sini dia ngambil dari urutan 11 sampai data yang urutan ke 11 sampai urutan ke akhir nih, karena ini HTTP ini adalah data yang ujungnya data perintah. Jadi ujungnya data perintah itu diakhiri dengan HTTP ini. Nah, jadi request index of ini index of apa? Posisi dari HTTP ini kita dalam data index kita ambil ya. Jadi dari misalnya ini posisinya ada di urutan ke 15 misalnya ya. Jadi kita perintahkan Arduino tolong ambil data index of ini urutan atau posisi dari HTTP ini di data ini, data request di dalam ember request ini. Ambil datanya ini ambil posisinya ini. Oh, posisinya ada di 15, maka nanti semua angka ini akan terganti dengan angka 15. Ini misalnya saja ya. Jadi maka si ember str perintah ini akan berisi data request dari urutan ke 11 sampai urutan ke 15. Semoga kalian paham ya. Kalau nggak paham komen aja. Terus lanjut lagi if lagi. Jadi ini sebenarnya hanya sekedar untuk perkenalan saja ya. Jadi ini mungkin di coding ini dia nggak akan dipakai, namun hanya untuk sekedar kalian tahu komunikasi atau bagaimana cara kita men-split atau membagi-bagi sebuah data dari komunikasi yang berlangsung dari Arduino. Nah, terus di sini kita hanya akan gunakan ini untuk mengaktifkan dan nonaktifkan relay ya. Nah, di sini kita hanya ngecek ini saja nih dari ember si request itu. Jadi kita kembali ke ember request, ember yang bernama request. Di request itu apakah ada kata ini bulk? Jadi kata bulk ini sudah kita setting ya di tombol di aplikasi Androidnya. Nah, apabila ada kata ini, maka ini artinya dia ini ya, artinya dia ini untuk saklar yang ini ya, yang dipencet on, dipencet lagi off, dipencet on, dipencet lagi off. Jadi apabila ada data ini, maka apabila saklar hidup, apabila saklar off, maka hidupkan. Apabila saklar tidak off, apabila saklar on, maka matikan. Jadi dia melakukan sebaliknya. Apabila dia terima data ini, kalau lagi on di off kan, kalau dari lagi off di on kan. Loh, kok ini bisa bahasa Indonesia? Saklar off ini kita ngambil dari mana ini kok bisa bahasa Indonesia? Nah, saklar off ini yang tadi nih saklar off ini adalah sebuah juga nama ember. Nah, di sini nama embernya belum ada isinya nih, hanya kita nama ember, maka kalau belum ada kita isi, dia akan berisi 0. Biasanya kan kita kalau perkenalan saklar off sama dengan misalnya 1 bisa kita isi di awal ini ya, di awal coding ya, tapi ini kita nggak isi nih. Jadi dia akan berisi 0. Nah, kalau saklarnya 0 berarti dia if saklar
off 0 berarti dia ini posisi saklar 0 nih ya, berarti bukan satu. Jadi pernyataan ini saklar off ini 0. Karena 0 berarti dia nggak nggak berarti pernyataannya salah ya, 0 ya. Kalau pernyataan yang benar itu satu. Jadi if 0 berarti ini enggak tereksekusi. Yang tereksekusi ini nih else. Jadi apabila saklar off ini satu maka dia tereksekusi, kalau tidak tereksekusi maka dia akan matikan. Nah, matikan ini juga aku bahasa Indonesia lagi. Ini adalah fungsi ya, sebuah fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu sebuah void yang ada di sini nantinya. Jadi fungsinya itu kalau matikan dia akan merubah saklar off menjadi satu. Si ember tadi, si ember yang bernama saklar off kita isi dengan satu, dan dia akan memerintahkan untuk mematikan relay. Matikan relay itu apa? Bahasa Indonesia lagi nih, matikan relay itu yang tadi tuh. Nih, matikan relay maka dia akan melakukan ini digital read. Itu fungsi untuk mematikan relay dari pin Arduino-nya tadi ya. Nah, ini akan ada dua void, void hidupkan dan void matikan. Kalau dia kita tadi saklar ini kita untuk pertama dia mati dulu ya, kalau terima data ini dia mati, dia eksekusi yang ini. Nah, dia akan merubah saklar off menjadi satu. Jadi pada saat berikutnya dia menerima data ini lagi, maka yang tereksekusi adalah ini, karena di sini posisi saklar off sudah satu atau true ya. Kalau 0 itu false. Oke, semua kalian paham? Kalau belum paham nanti komen aja, nggak apa-apa. Nah, karena ini memang nggak begitu mudah untuk orang awam. Nah, terus kita lanjut ke if yang kedua nih. Ini if yang pertama. Nah, ini if yang kedua. If yang kedua ini simple aja. Dia ada dua data. Apabila si request ini berisi HDMN, maka dia hidupkan. Apabila hidupkan, itu kembali ke sini lagi ya, void yang ini. Apabila ada datanya ada berisi MTMN, ini bebas saja ya sebenarnya, nanti disesuaikan dengan aplikasi Android kalian. Maka datanya adalah ini, matikan. Setelah itu ini ada tutup kurung dari blok ini, terus ada tutup kurung juga dari blok ini. Nah, jadi semua yang tadi if ini hanya tereksekusi saat dia ada dalam blok ini nih. Jadi hanya saat dia menerima data. Kalau datanya nggak diterima, dia nggak akan dieksekusi nih, nggak akan dieksekusi. Jadi hanya dieksekusi saat dia ada data yang sudah diterima. Dan ini tutup kurung dari void loop. Oke, sekian video ini, semoga kalian paham dan bertambah pengetahuannya tentang coding Arduino. Dan apabila ada yang ditanyakan atau ada yang salah, mohon dikoreksi di komentar. Dan apapun atau ada yang kurang kalian paham, kalian bisa bertanya juga di komentar. Sekian video ini, terima kasih. Saya Ronald Rezal, sampai jumpa di video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.